Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga serta para santri sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru dari Jakarta mau bertanya, Buya. Apa hukum steril kucing atau hewan-hewan lainnya dengan tujuan agar tidak melahirkan betina dan untuk memutus keturunan? Terima kasih, Buya. Kalau ngebiri lah mungkin steril ya. Ada riwayat dari Ibnu Majah itu Nabi pernah duha bi kabsyaini 'azimaini mawju'aini. Jadi Nabi pernah berkorban dengan satu kambing yang gede yang sudah dikebiri. Sementara tidak ada keterangan larangan kebiri dan juga yang lainnya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya kebiri binatang yang halal dimakan untuk penggemukan maka itu diperkenankan. Mengebiri untuk penggemukan berarti untuk maslahat manusia, karena mereka diciptakan untuk manusia. Adapun jika binatang itu yang tidak halal dimakan, pertama iseng banget. Untuk apa tujuanmu? Iseng banget. Ngebiri apa, coba cari, nangkep. Ngebiri tikus pertama dulu, anggap saja kucing. Kira tadi pak kucing, ngebiri kucing, oke. Jadi ulama dalam hal ini adalah, pertama dasarnya adalah jangan dianggap seperti manusia. Urusan laki dengan perempuan. Makanya waktu ada orang mengatakan nafsu binatang, enggak, binatang enggak sebusuk nafsunya manusia. Binatang itu pejantan, kalau melihat betinanya sudah hamil kamu enggak mau mendekat lagi. Tapi manusia enggak begitu. Kalau dia sudah cukup, tapi manusia enggak, cari obat kuat segala macam, makan ini hanya untuk itu saja. Makanya sebenarnya itu dolim kita mengatakan nafsunya kayak binatang, itu enggak tepat tuh. Manusia lebih serem lagi itu. Nah kemudian kalau dia itu dipisah sendirian enggak ada masalah. Enggak pernah dia tuh terus sampai gelisahnya seperti manusia, itu enggak ada. Cuman di saat melihat betina itu adalah memang oleh Allah buat satu tabiat, watak semacam itu, langsung dia untuk kesinambungan. Nah, ya itu kalau ketemu baru saja, kalau sendirian nggak ada masalah. Maka beda dengan orang kalau dikebiri, karena berkembangnya manusia ini kan diharap sesuai dengan yang diinginkan Nabi SAW dari orang beriman. Nah, kemudian kalau binatang, maka jika binatang itu yang tidak halal dimakan, hampir jumhur mengatakan ya nggak ada masalah ya, tentunya dengan catatan tidak membahayakan kepada binatang yang tidak boleh dibunuh. Kalau binatang yang boleh dibunuh mah suka-suka. Kemudian di dalam madhab kita Imam Syafi'i itu ada catatan, kalau mengatakan dalam madhab kitab Syafi'i dikatakan tidak diperkenankan, dikatakan haram kepada binatang. Kalau binatang yang halal dimakan jelas sepakat. Kalau binatang yang haram dimakan, itu adalah haram mengebiri kecuali ada tujuan yang jelas. Misalnya kucing tersebut mengganggu, sebab mereka kalau bercumbu itu ribut, rame terus, kemana-mana suaranya, atau terlalu banyak ini masalah kucing-kucing dan malah sampai bingung ngurusinya. Maka ngebiri itu mengurangi perkembangannya, jauh lebih kasih sayang daripada membunuhnya. Maka dikatakan oleh para ulama seperti itu, mengebiri kucing untuk tujuan kemaslahatan semacam itu ada menjadi boleh. Tapi kalau ngebirinya iseng, ngapain iseng, kurang kerjaan amat ini. Masuk kalau menurut madhab Syafi'i adalah haram kalau iseng. Tapi kalau ada tujuan demi kemaslahatan, misalnya biar tidak ganggu dan sebagainya, maka itu diperkenankan. Tapi menurut mazhab yang lain, karena binatang nggak ada masalah. Ngebiri itu adalah seperti misalnya memberi tanda ngebiri itu adalah seperti menyakiti sesaat untuk. Dan bagi binatang jika digebiri itu sisi lain dia semakin sehat.
Jadi jangan dianggap binatang itu seperti manusia, urus kebutuhan seksnya itu enggak. Bahkan kerinduan kepada anak pun ya sementara di saat kecil, setelah itu lepas, lupa sih, enggak tahu anaknya. Itu hanya fitrah di masa baru-baru netes, baru-baru melahirkan dan seterusnya. Jadi sangat beda dengan manusia. Jadi intinya adalah menurut jumhur adalah boleh yang itu, baik binatang yang halal dimakan tidak dimakan, itu diperkenankan. Hanya mazhab Imam Syafi'i ada sedikit aturannya, harus ada hajat yang jelas. Kalaupun tidak, Anda ikut mazhab lain. Dan ini bukan dianggap sebuah kezaliman, asalkan caranya benar. Justru di balik ini, justru kucing atau binatang itu semakin sehat dalam hal ini. Hanya tidak bisa berkembang lagi. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.